Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Nurwidia dari kelas MA 21C15. Saya di sini akan mempresentasikan tentang materi hukum dan HAM. Oke, kita mulai. Pendahuluannya yaitu salah satu tujuan fundamental hukum adalah memanusiakan penyelenggara kekuasaan. Tanpa hukum, kehidupan bersama akan diatur berdasarkan prinsip hukum rimba, di mana yang kuat adalah pemilik kebenaran satu-satunya dan penentuan keadilan, sedangkan yang lemah hanya memiliki kewajiban dan tidak pernah mengenal hak. Melalui hak asasi manusia, tuntunan moral yang prapositif masuk ke dalam hukum positif. Jadi, hak asasi manusia adalah titik simpul antara moral politik dan hukum positif yang bertujuan untuk memanusiakan penyelenggaraan kekuasaan demi terwujudnya kesejahteraan sosial. Selanjutnya di sini ada berbagai macam norma. Yang pertama adalah norma khusus hukum, yang kedua norma umum, yang ketiga hukum dan norma umum. Berdasarkan uraian tersebut, norma hukum dapat diartikan sebagai himpunan norma-norma kelakuan manusia dalam masyarakat yang dapat dituntut pelaksanaannya dan yang pelanggarannya ditindak dengan pasti oleh penguasa yang sah. Dari definisi ini, kita dapat melihat beberapa kekasan norma hukum. Selanjutnya, ada kekasan norma hukum. Yang pertama yaitu norma hukum berhubungan dengan kelakuan manusia. Yang kedua, ada pelaksanaan norma-norma hukum dapat dituntut dan pelanggarannya pasti ditindak. Yang ketiga, dalam negara modern, norma-norma hukum berasal dari tindakan perundangan eksplisit badan legislatif negara yang berwenang. Yang keempat, yang menjadi objek atau isi norma hukum bukan suatu sikap batin, melainkan selalu suatu tindakan yang lahiriah. Selanjutnya yaitu ada pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang, tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa, atau status lainnya. Selanjutnya yaitu makna hak asasi manusia. Makna hak asasi manusia yaitu dua nilai kunci menjadi dasar konsep hak asasi manusia. Yang pertama adalah martabat manusia, dan yang kedua adalah persamaan. Hak asasi manusia sebenarnya adalah definisi percobaan dari standar dasar yang diperlukan untuk kehidupan yang bermartabat. Universitas merupakan berasal dari keyakinan bahwa orang yang harus diperlakukan sama. Kedua nilai kunci ini hampir tidak terkontroversial. Itulah sebabnya hak asasi manusia didukung oleh hampir semua budaya dan agama di dunia. Kita ke selanjutnya, yaitu ada hakikat HAM atau hak asasi manusia. Hakikat HAM merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan, yaitu keseimbangan antara kepentingan perorangan dengan kepentingan umum. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu ada beberapa ciri pokok hakikat hak asasi manusia. Yang pertama itu HAM tidak perlu diberikan, dibeli, atau diwarisi. Yang kedua yaitu HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal-usul sosial dan bangsa. Yang ketiga yaitu ada HAM tidak bisa dilanggar. Di sini ada perkembangan dari HAM di Indonesia. Yang pertama yaitu periode sebelum kemerdekaan, yaitu dari tahun 1908 sampai dengan 1945. Yang kedua yaitu periode setelah kemerdekaan, yaitu 1908 sampai 1945. Pada periode 1945 sampai 1950, yaitu pemikiran HAM pada periode awal kemerdekaan masih menekankan pada hak untuk merdeka atau self-determination. Selanjutnya yaitu periode 1950 sampai 1959. Selanjutnya yaitu ada periode 1959 sampai 1966.
Kita ke selanjutnya, yaitu ada periode 1970 sampai 1980. Lalu ada periode 1966 sampai 1998. Dan yang terakhir ada periode 1998 sampai dengan sekarang, yaitu strategi penegakan HAM pada periode ini dilakukan melalui 2 tahap. Yang pertama yaitu tahap perspektif status, yang kedua tuh rule consistent behavior. Pada tahap penentuan telah ditetapkan beberapa penentuan perundang-undangan tentang HAM seperti Amandemen Konstitusi Negara atau Undang-Undang Dasar 1945 dan ketetapan MPR atau TAP MPR, undang-undang atau UU, serta peraturan pemerintah dan ketentuan perundang-undangan lainnya. Selanjutnya di sini ada contoh bentuk-bentuk hak asasi manusia. Yang pertama, hak sipil dan hak politik. Yang kedua, hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan pribadi. Selanjutnya ada hak bergerak. Selanjutnya ada hak atas satu kebangsaan. Ada hak untuk berhimpun dan berserikat. Ada hak untuk mempunyai hak milik dan sebagainya. Contoh yang kedua itu ada hak ekonomi dan hak sosial budaya. Yang pertama yaitu hak untuk bekerja, hak atas jaminan sosial, hak asasi manusia, 17 program studi pendidikan kewarganegaraan, hibah pembelajaran non-konvensional. Ada yang ketiga itu hak atas pendidikan, yang keempat hak atas istirahat dan waktu senggang, yang kelima ada hak atas upah yang sama untuk pekerjaan yang sama, dan sebagainya. Ke slide berikutnya yaitu ada Amandemen 5 UUD 1945 yang memuat hak asasi manusia yang terdiri dari hak. Yang pertama itu ada hak kebangsaan untuk mengeluarkan pendapat. Yang kedua ada hak kedudukan yang sama di dalam hukum. Yang ketiga ada hak kebebasan berkumpul. Yang keempat ada hak kebebasan beragama. Yang kelima ada hak penghidupan yang layak. Yang keenam ada hak kebebasan berserikat. Yang ketujuh ada hak memperoleh pengajaran atau pendidikan. Selanjutnya, operasional beberapa bentuk HAM yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Yang pertama itu hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Yang ketiga ada hak mengembangkan diri. Yang keempat ada hak memperoleh keadilan. Yang kelima ada hak atas kebebasan pribadi. Yang keenam ada hak atas rasa aman. Yang ketujuh ada hak atas kesejahteraan. Yang kedelapan ada hak turut serta dalam pemerintahan. Yang kesembilan adalah hak wanita. Dan yang ke-10 adalah hak anak. Terima kasih. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa di swipe up.